Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar bagi setiap kita. Hari ini Bapak Ibu kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020. Minggu 10 Mei 2020. Saya yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Karena itu mari pagi hari ini kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kasih setianya yang besar di dalam hidup kita. Kita mau memuji Allah yang hikmatnya begitu besar dan kasihnya begitu nyata dinyatakan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 165. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya tebusan sempurna. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah, yang hikmat-Mu begitu besar dan kasih-Mu begitu nyata Engkau nyatakan bagi setiap kami melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib yang sempurna, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu detik itu juga diampuni, detik itu juga menerima identitas yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami membesarkan-Mu, dan kami selaku umat ketebusan-Mu rindu untuk terus mengagungkan-Mu, rindu untuk terus bernyanyi bagi-Mu. Karena itu biarlah ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado dari awal sampai berakhirnya nanti boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya percaya setiap kita umat Allah terus menyadari bahwa sekalipun kita di tengah masalah, sekalipun kita kadang-kadang merasa seorang diri, tapi ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, bahkan di waktu kita sedang bersuka cita, Dia selalu ada bersama kita. Karena itu mari kita mau memuliakan Dia. Kita mau memuji dan membesarkannya bersama-sama dengan penuh sukacita iman. Kita mau katakan bahwa ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Allah itu baik buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia beserta dengan kita, sehingga kita boleh kuat baik roh jiwa kita, karena kita menyadari ada tangan kuat yang terus memegang kita. Ada campur tangan ilahi Tuhan yang tidak meninggalkan kita sendiri. Sehingga dengan sayap, kekuatan sayap Tuhan, kita bisa terbang tinggi, mengatasi segala bentuk badai hidup dan masalah. Kita tidak menyerah, karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Yesus. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami sendiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami amini ini Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu
percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Namun seringkali ketika kami berhadapan dengan tantangan hidup, ada kalanya Tuhan kami merasa seolah-olah pergumulan yang ada lebih besar daripadamu. Oh ampuni kami Tuhan. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk dinyatakan kepada setiap kami tanpa terkecuali. Memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam kekuatan kasih karunia-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus, penuhi setiap kami saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton acara ini, dimanapun berada. Tuhan kami rindu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang bekerja dalam seluruh keberadaan diri kami, membuat kami memahami kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, 1 Petrus 2, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca bagi kita sekalian dan Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab maupun di layar yang ada. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kalau kita melihat surat Petrus yang pertama pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, kita akan menemukan ada kekayaan yang luar biasa
yang Tuhan ingin nyatakan melalui Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, bahkan juga untuk kita saat ini, untuk saya dan saudara. Bapak Ibu, kalau kita melihat 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, kita akan bisa menemukan kondisi yang dijabarkan tentang keadaan manusia yang ada di luar Kristus. Kita manusia sejak penciptaan, sejak kejadian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka setiap kita dikurung oleh status berdosa. Dan setiap kita yang ada di luar Kristus jelas sekali dinyatakan di dalam bagian ayatnya yang ke-10 ini dan ayat yang ke-9 bagian akhir. Keberadaan kita dulu bukan umat Allah. Di luar Kristus kita bukan umat Allah. Di luar Kristus kita adalah orang-orang yang tidak dikasihani. Ini ayat 10 bagian B. Yang dahulu tidak dikasihani. Dulu status kita sebagai manusia di luar Kristus bukan umat Allah. Tidak berhak menerima janji-janji Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak dikasihani. Tidak berhak menerima kemurahan Tuhan. Tidak berhak menerima kasih setia Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ayat 9 bagian akhir. Kita dikurung oleh kuasa kegelapan. Kita dipermainkan oleh dosa. Kita dipermainkan oleh iblis. Kita dipermainkan oleh maut. Inilah realita keadaan manusia yang ada di luar Kristus. Yang digambarkan bukan hanya dalam bagian-bagian ayat ini, tetapi dari keseluruhan pemahaman Alkitab secara holistik. Bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ada di luar persekutuan dengan Allah. Ada di luar Kristus. Sehingga dikatakan kita adalah seteru Allah, musuh Allah. Karena kita dikurung di dalam kuasa kegelapan. Kita bukan umat Allah. Kita tidak dikasihani olehnya. Tapi luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat ada transformasi perubahan status. Perubahan identitas yang dinyatakan oleh Petrus kepada orang-orang yang menerima suratnya ini, yang kemungkinan adalah orang-orang yang tersebar setelah peristiwa Pentakosta. Mereka ini dan juga kita saat ini Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang ada di dalam Kristus. Dulu di luar Kristus kita bukan umat Allah. Di luar Kristus kita orang-orang yang tidak dikasihani. Tidak boleh, tidak berhak menerima belas kasihan Allah. Kita ada di dalam kegelapan, dikurung oleh kegelapan, dikurung oleh maut, dikurung oleh iblis. Tetapi Allah karena kasih-Nya yang besar, Dia memilih kita sesuai dengan rencananya. Mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk percaya kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam ayat pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-19. Mulai dari ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, kita melalui pengorbanan Kristus disucikan, dikuduskan, diberi status yang baru. Sehingga di dalam pasalnya yang kedua kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-9. Kita yang dulu bukan umat Allah. Kita dulu orang yang bangsa yang terhilang. Tapi dalam ayat 9 dikatakan ketika kita ada di dalam Kristus, kita menerima status yang baru, identitas yang baru. Kita adalah bangsa yang terpilih.
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang-orang yang dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dulunya di luar Kristus tidak berhak menerima belas kasihan Allah, di dalam Kristus kita beroleh belas kasihan. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini satu pengalaman yang luar biasa. Sesuatu yang tidak cukup untuk dijabarkan dengan kata-kata, tapi sungguh merupakan suatu pengalaman yang dahsyat dan luar biasa ketika pengalaman itu jadi bagian kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu baik dan kebaikannya Ia nyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia bangkit, menyatakan kelahiran kembali kepada setiap umat yang telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, sehingga kita dimampukan untuk percaya kepadanya. Oh Bapak Ibu Saudara, ketika kita disucikan di dalam Kristus, diberikan status yang baru, maka implikasi logis dari status identitas baru yang dikaruniakan itu adalah buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, beberapa waktu ini ada satu pemahaman yang menarik yang cukup berkembang. Di satu sisi ada orang-orang yang menyatakan bahwa seseorang diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi itu tidak cukup. Harus dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan baiknya, baru dia benar-benar dikatakan selamat. Bapak Ibu Saudara, keselamatan murni anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Usaha kita betapapun besarnya tidak cukup untuk memenuhi standar Allah supaya seseorang bisa diselamatkan. Itu sebabnya Yesus harus berinkarnasi, menjadi manusia, harus naik ke kayu salib menderita, dan harus bangkit. Karena jika Ia tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, ada di satu sisi sekelompok orang lagi yang menyatakan bahwa karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, tidak perlu lagi kasih tahu orang tentang moralitas. Tidak perlu kasih tahu lagi tentang hal-hal yang menyangkut perintah-perintah Allah di dalam Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, karena kasih karunia semata, dengan cuma-cuma, perbuatan kita tidak ada andil apa-apa. Jadi jangan fokus sama perbuatan, fokus saja sama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, pemahaman ini juga tidak utuh. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Kristus, kita bukan hanya bicara tentang karyanya di kayu salib. Kita juga bicara tentang pribadinya. Kita juga bicara tentang perintah-perintahnya kepada kita, umatnya. Sehingga di satu sisi ada satu kelompok yang begitu mengagung-agungkan perbuatan sehingga seolah-olah melupakan bahwa hanya kasih karunia semata. Di satu sisi ada juga kelompok yang begitu menekankan kasih karunia sehingga tidak perlu itu hukum moral. Bapak Ibu Saudara, baik kelompok yang ada di sini maupun kelompok yang ada di sini sama-sama tidak tepat sasaran. Karena ketika kita memberitakan tentang Kristus, kita juga bicara bukan hanya karyanya yang sempurna di kayu salib, kita juga bicara tentang pribadinya, tentang perintah-perintahnya. Itu sebabnya dinyatakan dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Buang segala kejahatan. Buang segala tipu muslihat. Tapi ada orang-orang yang berkata, aduh ibu susah. Saya berusaha membuang itu semua dengan upaya saya, tapi tidak mampu.
Memang tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, datang kepadanya. Kita hanya bisa menanggalkan, membuang itu semua kejahatan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan datang kepada Kristus. Pandang Dia, renungkan kebaikan-kebaikannya. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita benar-benar telah menikmati, mengalami kebaikan Tuhan itu secara pribadi, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kerinduan yang murni, tulus untuk menyenangkan Dia, menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan, taat kepada perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, kita diminta untuk datang kepada Yesus, datang kepadanya, batu yang hidup itu, batu penjuru. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat istilah batu penjuru. Dalam istilah konteks pembangunan-bangunan sekarang, teknik pembangunan gedung, rumah, memang untuk yang zaman modern ini kurang dikenal istilah batu penjuru. Tapi kalau kita melihat dalam konstruksi bangunan kuno pada zaman Alkitab, teknik pembangunan yang mereka praktekkan pada waktu itu, batu penjuru itu adalah satu batu pertama dan utama yang diletakkan di sudut bangunan yang akan dibangun. Dan batu penjuru ini biasanya paling besar, paling kokoh, dan bentuknya rapi. Bapak Ibu Saudara, batu penjuru ini adalah salah satu bagian dari fondasi bangunan. Dia bukan satu-satunya, tapi salah satu bagian dari fondasi bangunan. Tapi batu penjuru ini adalah bagian yang utama sekali dari seluruh fondasi bangunan. Karena batu penjuru ini yang kokoh ini, yang akan menopang bangunan itu. Bapak Ibu Saudara, Petrus menyatakan, mengutip dari Perjanjian Lama, mengilustrasikan bahwa Yesus itulah batu penjuru kita. Kristuslah batu penjuru gereja. Di atas Dialah tubuh Kristus dibangun. Yesus Kristuslah dasar yang kokoh. Yesus Kristuslah batu penjuru yang kokoh, di mana seluruh bangunan yang ada di atasnya bersandar penuh, dibangun di atasnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kita selaku umat yang percaya kepada Kristus, jangan kita merasa kita sendiri di dunia ini. Ketika kita merasa berat, ketika kita merasa perjalanan ziarah iman kita di dalam pengiringan untuk taat dan menyenangkan Tuhan, seolah-olah rasanya berat, ingat, ada batu penjuru yang menopang hidup kita. Ada satu kekuatan adikodrati yang tidak meninggalkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Datang mendekat. Come near to approach. Datang mendekat kepada Yesus. Kita tidak akan mungkin bisa untuk hidup berkemenangan, menjadi batu hidup demi pembangunan tubuh Kristus, kalau kita tidak datang mendekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya tidak tahu saat ini pribadi pergumulan apa yang sedang Anda hadapi. Namun saya percaya satu hal, bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan masih ingin terus menyatakan karyanya di dalam hidup Anda. Mari kita datang melekat kepadanya, batu penjuru kita, batu karang kita yang teguh. Satu pujian dari NKI nomor 150 itu liriknya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang pertama saya baca saja ya. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Ini menyimbolkan kepada Yesus. Bila dosa menyesak, kuasa dunia mendesak, buat darah tubuhmu memuaskan hausku.
Bapak Ibu Saudara, jangan puaskan hausmu dengan hal-hal di luar sana. Puaskan kerinduanmu hanya di dalam Yesus, batu karang kita yang teguh. Ketika tekanan hidup, bahkan dosa menyesak, datang kepada Kristus. Kita percaya ada kekuatan kasih karunia-Nya yang disediakan untuk setiap kita yang mau datang berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami saat ini. Oh, kami manusia yang lemah. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami sadar di dalam menjalani hari-hari hidup kami, ada kalanya kami berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan kuasa dunia yang berusaha menghimpit kami. Kami datang kepadamu saat ini, Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu karena kami tahu hanya di dalam Engkau kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah menolak siapapun kami yang mau datang kepadamu. Tidak peduli bagaimana masa lalu kami, tidak peduli bagaimana kejatuhan-kejatuhan kami. Kami percaya ketika kami mendekat kepadamu, ada tangan-Mu yang terbuka menyambut kami. Oh Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami umat-Mu datang kepadamu, berharap kepada kasih karunia-Mu, berharap kepada kemurahan-Mu. Karena kami bersyukur, kami yang dulunya tidak berhak menerima kemurahan, kami yang dulunya bukan umat-Mu, kami yang dulunya terhilang, dimanfaatkan oleh kuasa gelap. Namun ketika Engkau mati di kayu salib bagi kami, Engkau mengaruniakan iman di dalam diri kami, sehingga dengan tertatih kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dalam iman, percaya, dan harap, kami diberi status yang baru. Kami menjadi umat-Mu, kami menjadi umat ketebusan-Mu, kami dilayakkan untuk beroleh kemurahan-Mu. Kami tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tapi kami ada di dalam terang-Mu yang ajaib. Namun ketika kami lalai, ketika kami gagal, Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Oh Tuhan, hamba terbatas di dalam membentangkan isi hati-Mu saat ini. Namun biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu yang terus berbicara kepada masing-masing kami lebih dalam lagi, sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dan kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kami semua menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia senang bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara, dan saat ini kita akan mendengarkan informasi dan penyampaian dari Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Kepada Bapak Gembala Richard Tumilaar, disilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2020. Terima kasih atas pelayanan Ibu Rosalina
Igir Mamahit Sarjana Teologi, dan Bapak Domingus Ferdinand yang memain musik, Pinkan yang merekam, dan kepada kita sekalian, Tuhan Yesus berkati dimanapun kita berada. Berita jemaat untuk pagi hari ini, jadi minggu depan tanggal 17 bulan Mei jam 6.30 kita masih tetap beribadah online. Kita tetap beribadah seperti sekarang ini. Kita berdoa terus agar supaya ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Untuk itu kita berdoa bagi pemerintah, pimpinan agama, pimpinan gereja, TNI, polisi, pekerja di perhubungan laut, udara, dan darat, agar dengan upaya kerja keras mereka, Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus, para dokter dan perawat, dan petugas-petugas kesehatan lainnya, agar supaya Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan menyembuhkan teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami sakit corona ini. Dan saudara-saudara, sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita hindari kerumunan lebih dari 5 orang. Dan manfaatkan sinar matahari pagi, makan secara teratur, agar supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan sehat. Dan jangan lupa, masuk rumah, keluar rumah, di dalam rumah kita cuci tangan. Kita dalam keadaan bersih, agar supaya kita terhindar dari virus corona ini. Marilah kita dengan kerja keras kita berusaha sekali lagi untuk tidak kemana-mana. Kita ada di dalam rumah. Kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, dan terutama kita berdoa dari rumah. Dan yang terakhir, andai kata ada anggota keluarga kita, ada tetangga kita, ada sana keluarga kita, dan ada teman-teman kita yang kelihatannya mereka diserang oleh virus corona ini, segera laporkan kepada para petugas agar supaya mereka boleh terhindar lebih dalam dengan virus corona ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.